istighfar dan taubat. Ibnul Qayyim mengatakan, fa idza arada Allah bi 'abdihi khairan fataha lahu abwabat taubah. Ini ciri ketika Allah menginginkan seseorang itu mendapatkan kebaikan, oleh Allah orang itu akan diringankan beristighfar. Kayak tiba-tiba kita kayak ringan gitu istighfar, tiba-tiba kayak ringan gitu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tiba-tiba kayak ringan gitu sholat sunnah. Dan itu semua ketika tiba-tiba Anda tergerak tanpa kemudian Anda merasa ini ada apa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa qad takunu as-sayyi'atu sababu rahmatillah. Dan terkadang kata Ibnul Qayyim, orang yang tergerak istighfar itu kan otomatis sambil dia istighfar itu sambil mikir kan, ini dosa apa yang saya istighfari. Pernah nggak begitu? Pasti kan. Misalkan kita ini matanya kurang terjaga, susah untuk menundukkan pandangan, atau mungkin telinga kita susah untuk ditahan, yang didengarkan itu sesuatu kalaupun tidak haram minimal sia-sia, iya apa enggak? Maka ketika kita beristighfar itu akan lebih afdolnya teringat di sini, Pak, saya ini istighfar untuk dosa yang mana? Karena ketika Anda memunculkan dosa sembari Anda beristighfar, maka Anda dapat dua. Nomor satu, Anda mendapatkan keutamaan istighfar. Dan yang kedua, Anda mendapatkan ampunan dari dosa yang sedang Anda fikirkan tadi. Astaghfirullah, tadi kok saya ngomongnya kurang baik. Astaghfirullah, tadi waktu jalan sempat kelihatan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Istighfar kita itu masuk ke dalam hati, ya Allah, aku salah. Ya Allah, hamba perlu pertolongan darimu untuk menghapuskan kesalahan itu. Ya Allah, kesalahan ini apabila tidak mendapatkan ampunan darimu, maka akan mendatangkan bencana untukku. Kemudian muncul kesadaran, astaghfirullah. Maka tentu akan lebih baik istighfar itu bukan cepet-cepetan mengejar kuantitas. Itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang istighfarnya sedikit tapi dalam. Ngerti, istighfarku menunjukkan aku banyak dosa. Istighfarku menunjukkan bahwa aku memiliki Allah yang maha pengampun. Istighfarku menjadikan aku merasa takut dengan dosa yang telah aku lakukan. Istighfarku adalah harapanku agar Allah memberikan ampunannya kepadaku. Itu semakin dalam makna istighfar yang Anda masukkan ke dalam hati, semakin berkualitas istighfar Anda. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW sholat malam, itu kan jumlahnya tidak banyak. Apanya yang banyak? Bacaan ayatnya. Sampai ada sahabat, ada dalam satu riwayat Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain Mu'ad, banyak riwayatnya. Sahabat ikut sholat tahajudnya Nabi Muhammad. Satu rakaat itu 2 juz seperempat, bahkan lebih. Kemudian ada sahabat lagi datang sama ibunda Aisyah, tanya, wahai ummal mu'minin, ceritakan kepadaku bagaimana sholatnya Rasulullah. Ibunda Aisyah tanya apa? Jangan tanya bagus dan panjangnya, kalian akan apa? Ya akan merasa berat untuk mengikutinya. Itu Rasulullah, jumlahnya tidak sampai bombastis. Rasulullah sholat tahajud 1000 rakaat dalam satu malam, tidak. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram, ibunda Aisyah mengatakan tidak lebih di dalam dan di luar Ramadan dari berapa rakaat? 11. Tapi panjangnya, bagusnya, khusyuknya. Karena yang Allah cari bukan kuantitasnya tapi apa? Kualitas. Nah, maka dikatakan boleh jadi kesalahan yang Anda lakukan kemudian memunculkan kesadaran untuk beristighfar, itu sebab datangnya rahmat Allah untuk Anda. Jadi ternyata kesalahan itu bisa justru narik rahmatnya siapa? Allah. Tapi ingat, yang narik rahmatnya Allah, jangan salah faham, bukan kesalahannya, tapi apa yang Anda lakukan setelah Anda melakukan kesalahan. Saya ulang ya. Jadi jangan, oh berarti kesalahan ini narik rahmatnya Allah. Lek ngono tak salah terus saya.
Bukan, tapi apa? Apa yang Anda lakukan setelah Anda mengaku diri Anda melakukan kesalahan? Nabi Adam. Tahu Nabi Adam? Di surga makan buah yang oleh Allah dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang satu ini jangan dideketin. Nanti kamu salah, nanti kamu zalim. Akhirnya diganggu sama setan, kemakan itu buah. Turun kemana? Ke dunia. Allah yang ngajarin Nabi Adam bagaimana minta ampunnya. Apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk mengucapkan beberapa kalimat yang dengan kalimat itu Allah beri tobat untuk Nabi Adam. Kalimatnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang doa ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim juga, ini sebab kalau doa oleh Allah cepat dikabulkan. Maka banyak orang berdoa mesti diselipi apa? Rabbana zalamna anfusana. Mikir, oh iya, tadi melakukan ini saya zalim, tadi melakukan ini saya zalim, tadi waktu sholat saya merasa ini saya zalim, tadi sebelum sholat saya begini saya zalim, tadi ada waktu luang saya tidak pakai baca Al-Quran saya zalim. Dirasain Rabbana zalamna anfusana. Ditambahi wa illam taghfir lana. Kalau sampai tidak engkau ampuni ya Allah. Kalau sudah tidak diampuni sama Allah, kita tahu kan, satu dosa kecil saja yang tidak diampuni oleh Allah sudah menjadikan kita pantas masuk neraka. Satu dosa kecil. Kenapa begitu? Karena tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Maka itulah fungsinya neraka untuk apa? Mensucikan. Nah makanya kalau ada satu yang tidak Allah ampuni, wa illam taghfir lana, kalau sampai tidak engkau ampuni ya Allah, wa tarhamna, dan karena tidak dapatnya kami ampunanmu, maka engkau tidak merahmati kami. Tidak ada ceritanya orang tidak diampuni kemudian dirahmati, tidak ada. Maka ampunan Allah turun dengan istighfar kita tadi, baru orang yang diampuni itu adalah orang yang Allah rahmati. Maka bilang wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasti kami rugi.